saudara-saudara dimanapun berada, kami bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami bersama tim sejak pandemi COVID-19 menyerang, termasuk dampaknya kepada gereja. Maka kami terinspirasi untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan melalui media YouTube. Dan kami juga bersyukur kepada saudara-saudara sekalian dimanapun berada, yang kami yakin dengan senang hati dalam sukacita menerima firman Tuhan yang kami bawakan. Bukanlah karena kehebatan kami, termasuk terhadap saudara-saudara para pendeta rohaniawan, bukanlah karena kehebatan kami. Dan kami sadar kami ini belum siapa-siapa. Dalam tulisan saya selalu menyatakan bahwa saya dan tim adalah teolog pinggiran. Artinya belum apa-apa dibanding dengan saudara-saudara. Tetapi dengan kuasa Tuhan, anugerah dan kesempatan Tuhan, kami diberikan tampil dengan satu tujuan, satu motivasi, supaya kebenaran firman Tuhan dapat diperdengarkan baik secara pribadi, buat generasi anak sekolah minggu, buat remaja, pemuda, pemudi, termasuk orang tua. Itu yang kami syukuri. Oleh karena itu, dalam mengakhiri tahun 2020 ini, khususnya menjelang Natal dan penghujung tahun 2020, tidak lagi secara khotbah, walaupun yang kami sampaikan ini tetap diterangi dan digarami firman Tuhan, supaya saudara-saudaraku dimanapun berada bersyukur untuk mengakhiri tahun 2020, walaupun proses yang panjang telah kita lalui, terutama COVID-19 pandemi ini. Kuasa kegelapan dan iblis ingin menggagalkan supaya gereja tidak bersuara, karena ada pelarangan ibadah, ada pelarangan berkerumun, dan hal itu wajar dan patut. Tetapi kuasa Tuhan tidak dapat dikalahkan dengan cara-cara yang demikian. Kalau tertutup satu pintu, maka pintu yang lain tetap terbuka. Dan itulah orang-orang yang di dalam Kristus, yang diselamatkan Kristus, dan yang sudah menerima hidup baru dari Kristus. Maka untuk menjelang Natal ini, kami bersama dengan tim hanya berpesan bagaimana sejarah budaya Natal. Kisah Natal berasal dari Injil Lukas dan Matius dalam Perjanjian Baru. Menurut Lukas, seorang malaikat memunculkan diri kepada para gembala di luar kota Bethlehem dan mengabari para gembala-gembala tentang kelahiran Sang Juru Selamat, Mesias Yesus. Matius juga menceritakan bagaimana orang-orang bijak yang disebut para Majus mengikuti bintang terang
yang menunjukkan kepada mereka di mana Sang Juru Selamat Mesias Yesus berada. Catatan pertama, peringatan hari Natal adalah tahun 336 sesudah Masehi pada kalender Romawi kuno, yaitu pada tanggal 25 Desember. Perayaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perayaan orang kafir, bukan Kristen, pada saat itu. Sebagai bagian dari perayaan itu, masyarakat menyiapkan makanan-makanan khusus, menghiasi rumah mereka dengan daun-daun hijau, menyanyi bersama dengan tukar-menukar hadiah, change kado. Kebiasaan itu lama-kelamaan menjadi bagian dari perayaan Natal. Pada akhir tahun 300-an Masehi, agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Pada tahun 1100, Natal menjadi perayaan keagamaan terpenting di Eropa. Di banyak negara-negara di Eropa, dengan Santo Nikolas, hari Natal semakin tenar hingga masa reformasi, suatu gerakan keagamaan pada tahun 1500-an. Gerakan ini melahirkan agama Protestan. Pada reformasi, banyak orang-orang Kristen mulai menyebut Natal sebagai perayaan hari raya kafir karena mengikut sertakan kebiasaan tanpa dasar keagamaan yang sah. Pada tahun 1600-an, karena adanya perasaan yang tidak enak itu, Natal dilarang di Inggris. Namun masyarakat tetap meneruskan kebiasaan tukar-menukar kado, change kado, dan tak lama kemudian kembali kepada kebiasaan semula. Pada tahun 1800-an ada dua kebiasaan baru yang dilahirkan pada hari Natal, yaitu menghias pohon Natal dan mengirimkan kartu kepada saudara dan teman-teman. Di Amerika Serikat, Santa Claus atau Sinterklaas menggantikan Santo Nikolas sebagai lambang usaha untuk saling memberi. Sejak tahun 1900-an, perayaan Natal menjadi semakin penting untuk berbagai bisnis. Saudara-saudaraku dimanapun berada, dari sejarah kebudayaan Natal ini ada beberapa poin yang menjadi catatan bagi kita semua untuk merayakan Natal. Yang pertama, bahwa perayaan Natal sejak semula bukanlah terfokus kepada perayaan kelahiran daripada Sang Mesias, Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Bukan.
tetapi suatu kebiasaan yang disebutkan masyarakat kafir untuk merayakan keagamaan mereka dan dewa-dewa mereka. Tetapi dari segi sejarah kegerejaan, bahwa perayaan Natal ini untuk mengambil alih supaya para dewa-dewa, termasuk dewa matahari, dewa yang ada Yunani, dewa Sri, kesuburan dan lain sebagainya, dan termasuk pada saat itu musim salju, jadi suasana yang dingin, maka dihias dengan pohon-pohon Natal yang berupa salju. Dan hal itu merupakan suatu tradisi dan kebiasaan lama pada saat itu, termasuk tukar-menukar kado, change kado. Tetapi kita perhatikan juga dalam suasana beberapa tahun ini, bahkan sudah puluhan tahun, bahwa makna dan hakikat Natal itu toh juga sudah bergeser. Maka pesan Natal yang kami sampaikan kepada saudara-saudara, karena kita memulai dengan perayaan Advent, bagaimana kita diingatkan tentang alam semesta ini, bagaimana kita diingatkan proses inkarnasi Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan menjadi hidup baru, mengingatkan bagaimana anugerah Allah. Dan Advent mengingatkan kita bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kehadiran yang kedua kali. Apabila kita masuk perayaan Natal, maka bagaimana Allah mewujudkan wahyunya, janjinya, kasihnya di dalam diri Yesus Kristus. Ada beberapa tantangan-tantangan sejak Yesus di dalam kandungan, dari penguasa lalim, penguasa kegelapan pada saat itu Herodes, ingin menghabisi, ingin membunuh. Maka dalam Lukas 2 itu jelas itu perintah daripada Herodes. Setelah Yesus lahir, bayi 2 tahun ke bawah harus dibunuh dan dihabisi. Maka perintah Allah kepada Yusuf dan Maria supaya mengungsi sementara ke Mesir. Artinya perayaan Natal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu sejak dalam kandungan sampai lahir ke dunia ini adalah dalam suasana penderitaan. Tetapi apa kaitannya perayaan Natal dengan hura-hura, dengan dana yang begitu wow? Bahkan ada unsur politis di instansi, di perusahaan samar seperti kami yang di tengah-tengah perusahaan ini, Unilever, di Kecamatan Bosar Maligas. Apa hubungannya dengan dana yang begitu besar? Tetapi perayaan Natal itu adalah suatu kepedulian. Maka ada baiknya apabila kita merayakan Natal, bukan salah. Di sana ada pejabat, ada pengusaha, ada orang besar. Tetapi jangan dilupakan orang-orang pinggiran, yatim piatu, kaum janda, dan orang-orang yang miskin. Karena memang tidak ada pernah diberikan kesempatan buat mereka. Karena Yesus itu lahir untuk menyelamatkan orang-orang demikian. Walaupun semua yang diselamatkan, tetapi jangan pernah itu terabaikan. Yang kedua, apabila kita merayakan perayaan Natal, di sana ada suatu pembaharuan hidup.
Dalam bahasa asli Ibrani, perubahan itu adalah syuk. Dalam bahasa Greka, yang disebut dengan metanoia, epistrope, itu perubahan total. Bukan seperti perubahan ular yang hanya tukar sisi, tukar kulit, tetapi seperti capung, kupu-kupu bermetamorfosis. Maka apabila kita merayakan pesta Natal, ada suatu perubahan dalam kehidupan ini. Mindset sudut pandang kita sebagai gereja, sungguh-sungguh gereja, alasnya adalah Tuhan, rajanya adalah Tuhan, dan sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka roh Tuhan harus menguasai gereja itu sendiri, itu diri kita, keluarga kita, dan termasuk menguasai gereja secara institusi. Bukan hanya hura-hura, kepuasan, penampilan, bukan itu untuk Tuhan. Maka ada perubahan. Dalam 1 Tesalonik pasal kelima ayat 23-24, Rasul Paulus menekankan apabila kedatangan Yesus yang kedua kali, kamu tidak dijumpai dengan bercacat. Apa yang tidak bercacat? Bukan fisik, tetapi kita sebagai umat Kristen setelah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kita sudah mendapat hidup baru sesuai dengan dasar Alkitabiah dari Rom pasal 6 ayat 2, 3 dan 4. Maka dalam perayaan Natal ini kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, dan itulah hidup baru, dan itulah perubahan. Maka lahirkanlah Yesus dalam kehidupanmu, lahirkanlah Yesus dalam keluargamu, lahirkanlah Yesus dalam profesi. Dan marilah kita akhiri tahun 2020 ini, kalaupun pandemi COVID-19 belum selesai, tetapi kuasa Allah, kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus lebih tinggi daripada kuasa-kuasa semuanya. Apabila Yesus kita lahirkan dalam kehidupan kita, eksistensi kehidupan, maka upayakanlah perayaan Natal tahun 2020 dengan sesederhana mungkin, tanpa menghilangkan makna dan hakikat bahwa kelahiran Yesus itu adalah kepedulian dalam kasih. Ada perubahan dan hidup baru, supaya perayaan Natal itu sungguh-sungguh membawa makna dalam kehidupan dan gereja. Saya yakin dan percaya pandemi COVID-19 bukan menghalangi kelahiran Yesus dalam hidup, dalam keluargamu, instansimu, profesi. Karena Yesus itu adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan yang tidak dibatasi oleh apapun. Kalaupun pandemi COVID-19 tidak mampu membatasi kelahiran dan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah profesi. Lahirkanlah Yesus, maka kau akan sembuh bagi saudaraku yang sedang dalam sakit. Lahirkanlah Yesus bagi saudaraku yang sedang mengalami penderitaan dan masalah apapun, dan sukacita akan menyertai. Lahirkanlah Yesus apabila engkau merasa kalah dalam bidang apapun, supaya engkau raih kemenangan, karena Yesus itu sang pemenang. Lahirkanlah Yesus di mana ada permusuhan, ada perpecahan. Lahirkan Yesus di sana. Sama dengan doa Fransiskus pada saat itu, jadikan saya pembawa damai.
Jadikan saya pembawa sukacita di tengah-tengah suasana yang tidak damai, yang ada kerusuhan, perpecahan. Disitulah Yesus mau kita lahirkan. Dan saya yakin saudara-saudaraku, dengan sukacita akan melahirkan Yesus dalam kehidupanmu, keluargamu, profesimu, dalam keadaanmu. Dan Tuhan akan memenangkanmu dalam setiap kehidupanmu. Saudara-saudara, dalam pertemuan ini juga mengakhiri tahun 2020 ini, kami bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara-saudaraku dimanapun berada. Dan saya yakin mendengarkan firman Tuhan ini yang beralaskan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukan hanya satu gereja. Walaupun saya ini pendeta HKBP, tetapi saya tidak pernah menginginkan hanya satu gereja yang mendengarkan ini. Dan saya tidak mau membatasi. Tetapi bagi siapapun yang dengan rela dan sukacita menerima Yesus dalam kehidupannya, melahirkan Yesus dalam kehidupannya, kiranya Tuhan memberkati. Dan kami juga tahun 2020 inilah tampil terakhir. Dan kami tetap bersyukur pada Tuhan, 2021 ada kesempatan yang Tuhan berikan, dan kami akan mengevaluasi oleh masukan-masukan dari saudara-saudaraku dimanapun berada. Demikian juga dukungan daripada moral dari setiap saudara-saudara. Dan tujuan kami untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami menginginkan setiap gereja, yaitu keluarga, mau menyebarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan itu lebih mendominasi kehidupan dan profesi kita, untuk menghindari kabar-kabar hoax, kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang liar, dan indoktrinasi yang sangat merusak generasi muda dan generasi tua. Dan kami juga bersyukur pada Tuhan terhadap saudara-saudara yang tetap bersedia mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan memberkati dalam setiap profesi. Dan kita bersyukur, berharap, mengamini dan mengimani kita semua sampai ke tahun 2021, dan pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi persoalan dan masalah 2021. Kalaupun tantangan dan masalah tetap ada, tetapi mari kita kuat sebagaimana Yesus telah memenangkan pergumulan kita, dan mari kita menjadi pemenang. Dalam Kejadian 12:1-3 Allah berkata kepada Abraham, "Aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat." Jadilah saudaraku menjadi berkat dalam kehidupan, profesi, termasuk merayakan Natal, mengakhiri tahun 2020. Tetap dalam keadaan sehat, bersyukur karena Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat Tuhan kita, adalah pemenang. Dan percayalah, engkau akan dimenangkan, dan Tuhan akan memenangkan. Raihlah dan manfaatkanlah waktu dan kesempatan ini selagi Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan memberkati dimanapun saudara berada. Horas, Shalom.